di channel Negeri Jenaka Official. Kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Omnibus Law dari sudut pandang mahasiswa melihatnya. Kali ini kita kedatangan Menpolhuk dari UNAN yang bernama Bang Afik. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Mal. Waalaikumsalam. Gimana, Bang? Kabarnya sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, di sini tuh mau menanyakan tentang Undang-Undang Omnibus Law ini, Bang. Misal, kalau dari awalnya kayak gini, Bang. Kalau misalnya Undang-Undang Omnibus Law ini kalau dikasih nilai berapa, Bang? Sebelum kita membahas lebih lanjut. Kalau kita kasih nilai tentang bagusnya Omnibus Law nih ya. Ya, Bang. Kalau kita kasih nilai nih Omnibus Law ini kalau kita kasih nilai ini cuma 50, Mal. Kenapa kita bilang cuma 50? Karena di dalam Omnibus Law ini juga memiliki beberapa catatan kan nilai dari Undang-Undang Omnibus Law ini hanya 50, Bang. Dari segi mananya mahasiswa mengkritiknya, atau dari segi isinya, atau cara pembuatannya, Bang? Yang pertama kalau kita memberikan nilai, kenapa nilainya cuma 50? Yang pertama kita kritisi, yang pertama itu cara pembuatannya. Seperti yang kita ketahui, untuk prosedur pembentukan undang-undang di Indonesia, kita harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Undang-undang ini mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan ini sendiri diatur di dalam lampiran 2 undang-undang ini. Dan seperti kita ketahui juga bahwa Omnibus Law ini sebenarnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini, dan ini merupakan sebuah, bisa dikatakan Omnibus Law ini tidak punya dasar berpijak dalam prosedur pembuatannya. Kalau yang kedua, di dalam Undang-Undang 11 tahun 2011 ini juga diatur mengenai azas-azas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dan dalam hal ini Omnibus Law ini tidak memenuhi 2 azas. Yang pertama, azas kejelasan rumusan, dan kedua, azas kemanfaatannya. Yang dimaksud dengan azas kejelasan rumusan di sini adalah rumusan Omnibus Law, seperti kita ketahui, pada mulanya tidak memberikan kejelasan kepada khalayak ramai, dan telah diubah sebanyak 5 kali sejak undang-undang ini mengalami pengetok palu. Nah, ini kalau kita sebelum masuk ke substansi, selain daripada itu, dalam pembentukan Omnibus Law ini nantinya akan melahirkan banyak PP, Perpres maupun Permen sebagai aturan pelaksananya. Dan ini juga gagal dalam memenuhi tujuan dari Omnibus Law itu sendiri, yaitu untuk penyederhanaan regulasi. Nah, lanjut, Mal. Jadi kalau dari undang-undang sebelumnya itu apa yang berubah dari Undang-Undang Omnibus Law daripada undang-undang sebelumnya? Ini kan penyederhanaan undang-undang, Bang. Kalau yang berubah itu sebenarnya gini, Wal. Omnibus Law ini kan sebenarnya mencoba menyatukan 79 undang-undang menjadi 1 undang-undang. Ya. Kan di situ letak berubahnya. Di mana pasal-pasal yang termuat di dalam Omnibus Law, banyak pasal yang tetap mempertahankan pasal yang lama dari undang-undang sebelumnya, tetapi ada juga beberapa pasal yang mengubah pasal dari undang-undang yang lama. Kita contohkan saja pada Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Ada sekitar, ini salah satu pasal yang diubah ya. Ya bang. UU Cipta Kerja menghapus pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menghapusnya di sini bukan menghapus keseluruhan, tapi menghapus beberapa ayatnya. Yang mana di dalam Omnibus Law, hal ini berubah menjadi semakin lebih buruk. Kenapa dikatakan semakin lebih buruk? Karena pasal 47 ayat 3 ini mengatur perihal PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Dan di dalam Omnibus Law terjadi pengkaburan makna dari perjanjian kerja waktu tertentu ini, sehingga nantinya dapat terjadi tidak ada kejelasan dari berapa jangka waktu seseorang akan bekerja di sebuah perusahaan, dan bisa jadi akan ini bisa menciptakan outsourcing seumur hidup. Sebentar mal izin mengangkat. Ya bang. Ya silakan dilanjut, Mal. Ya tadi dari segi apanya bang, perubahannya bang? Ya ini udah disampaikan tadi waktu masa PWKT kan, perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kedua mengenai outsourcing tetap diadakan di Undang-Undang Cipta Kerja, malah diperluas. Yang ketiga, dapatnya masuknya tenaga kerja asing, khususnya dalam bidang pendidikan, yang mana ketika kita berbicara dalam bidang pendidikan, ini bisa dikatakan sudah banyak bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia yang cukup kompeten untuk mengisi jabatan-jabatan dalam bidang pendidikan. Tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini memungkinkan warga-warga negara asing menduduki jabatan-jabatan strategis dalam hal bidang pendidikan. Lain hal lagi ketika kita berbicara di undang-undang di klaster lingkungan hidup, juga ada masalah di mana AMDAL dihapus, diganti AMDAL langsung digabungkan dengan izin usaha, di mana semuanya pengurusannya berlari ke pusat, dan ini merupakan bentuk negara kita kembali mengarah kepada sentralisasi, dan ini juga mencederai cita-cita dari otonomi daerah. Bang, saya menanyakan lagi, apakah tidak bisa dilakukan sebuah upaya selain demonstrasi, bang, untuk menyampaikan sebuah aspirasi mengenai undang-undang ini? Kalau mengenai menyampaikan aspirasi, sebenarnya ada banyak cara. Yang pertama bisa diadakan debat terbuka, atau kita adakan diskusi panel juga bisa. Yang ketiga bisa dapat diadakan juga panggung suara rakyat untuk menyuarakan suara dari masyarakat terhadap penolakan terhadap undang-undang ini. Tetapi jika kita berbicara mengenai demonstrasi sebenarnya juga hal yang legal di dalam negara kita dalam menyampaikan pendapat. Nanti ada share screen mengenai tanggapan dari pihak pemerintah, bang, mengenai demonstrasi. Farhan, tolong di screen.
Han? Gubernur Gubernur Bungata nggak datang, Bang? Lagi tidak bisa dihubungi tadi, Bang. Rencana kan 2 tadi, Bang, tapi nggak bisa dihubungi. Udah sekian-sekiannya, Bang. Bentar, Bang, lagi di apa, Bang? Oh ya gini, Bang, tanggapan dari tentang ahli Muhtar Ngabalin, Bang. Dia mengatakan kalau demonstrasi itu adalah sampah dari masyarakat, Bang. Sampah dari sebuah negara, Bang. Kalau orang berdemonstrasi itu, Bang. Apalagi di tengah pandemi itu, Bang. Itu kalimatnya, Bang. Gimana tanggapan seorang mahasiswa, Bang? Jika kita mengatakan orang yang melakukan demonstrasi merupakan sampah dari masyarakat, tentu saja kita sudah menghina nilai-nilai yang sudah tergandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang mana untuk kebebasan menyatakan pendapat sendiri sudah diatur dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 di mana kita ditegaskan mengenai kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Dan salah satu sarana untuk menyatakan pendapat ini adalah demonstrasi. Dan mungkin ketika seseorang mengatakan orang yang melakukan demonstrasi merupakan sampah masyarakat, mungkin harus kita pertanyakan juga mengapa mereka mengatakan itu sebagai sampah masyarakat. Lain lagi cerita jika demonstrasi tersebut dilakukan secara anarkis atau melakukan vandalisme ketika melakukan demonstrasi, dan ini merupakan cara-cara yang tidak bisa dibenarkan juga. Tetapi esensi dari demokrasi itu juga bukan itu sebenarnya. Dan ini ada lagi satu lagi, Bang, kata Mahfud MD yang seperti dia itu aktor intelektual demonstrasi minta untuk diselidiki. Berarti kata Mahfud MD itu dalam demonstrasi kemarin itu ada aktornya, Bang. Didalangi. Kalau kita bicara masalah dalang dan mendalangi, tentu saja ada yang mendalangi demonstrasi. Tapi siapa mendalangi demonstrasi? Ya tentu mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa yang mendalangi kan yang merencanakan atau yang mengatur kan. Yang mengatur tentu mahasiswa itu sendiri yang melakukan demonstrasi. Jika ada yang mendalangi pihak-pihak luar, itu tuh kan juga belum bisa dibuktikan oleh pihak pemerintah. Dan ini merupakan sebuah fitnah yang nyata juga kalau menurut saya. Tapi jika dikatakan mendalangi demonstrasi adalah para mahasiswa, ya tentu saja itu benar. Jadi gimana kelanjutan upaya mahasiswa lagi setelah demonstrasi ditolak, Bang? Upaya kelanjutan kalau untuk mengenai upaya yang dilakukan sekarang ini ketika undang-undang ini sudah disahkan, mahasiswa sudah berupaya melakukan GR. Juga ada tim GR-nya bersama beberapa tokoh masyarakat melakukan GR terhadap undang-undang ini. Terus ada satu lagi artikel, Bang, yang mengatakan kalau kata Bu Mega nih upaya seorang anak milenial itu cuma demo, Bang.
Itu gimana tanggap? Selain demonstrasi itu apa upaya milenial lagi, Bang? Hasilnya milenial sekarang tuh katanya cuma demo, Bang. Kalau sebenarnya jika Bu Mega cuma diskusi-diskusi publik dan panggung-panggung suara rakyat. Jadi yang dikatakan Bu Mega itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Oke, Bang, minta tanggapannya mengenai tutupnya ILC, Bang. Indonesia Lawyers Club yang di TV One, Bang. Apakah itu bentuk dari rezim yang anti demokrasi, Bang? Terakhir, Bang. Jika kita berbicara tutupnya ILC, kita kan tidak tahu ini apakah ada tekanan atau ada desakan dari pihak lain atau memang ILC memutuskan untuk berhenti sejenak. Ketika kita mulai bermain dalam hal spekulasi dan spekulasi, ditakutkan nantinya akan berujung kepada hoax yang kita sampaikan. Dan untuk perihal tutupnya ILC, di sini saya nggak mau komentar juga, karena saya nggak tahu secara pasti mengapa ILC tutup. Tetapi dari arah pembicaraan yang disampaikan pada ILC kemarin, ada kemungkinan arahnya ke sana, tapi ini tidak bisa dipastikan. Adanya desakan, ada kemungkinan, tapi ini tidak bisa dipastikan. Terakhir, Bang, harapan untuk Indonesia ke depan apa, Bang? Ya, harapan untuk Indonesia ke depannya, sebaiknya kita lebih fokus terhadap hal-hal yang lebih urgent lah. Pada masa sekarang ini yang paling saya sorot adalah perihal di mana orang banyak berbicara di luar bidang kemampuannya. Jadi kesannya terlalu banyak percakapan di ruang publik yang nggak benar jadinya. Dan ini menyebabkan kekacauan. Yang kedua, harus ditegakkan lagi sistem penegakan hukum di Indonesia. Dan kalau dari saya sendiri, saya sangat menunggu-nunggu disahkannya KUHP yang baru. Bentar, Bang, ada Bang Ihsan ini, Bang, baru masuk, Bang. Assalamualaikum, Bang. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Bang. Mohon maaf ya, Bang. Iya, Bang. Apakah Bang Afik masih bisa mengikuti, Bang? Ya, nggak apa-apa, Bang. Assalamualaikum, Bang. Bang, ada sedikit tambahan juga, Bang, yang ingin saya sampaikan, Bang. Di sini saya tidak ingin mengatakan Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini 100% jelek. Dan saya juga tidak ingin mengatakan undang-undang ini merupakan undang-undang yang 100% bagus juga, Bang. Tapi ada plus minusnya juga. Ketika kita berbicara ada penyederhanaan 79 undang-undang menjadi satu undang-undang, sebenarnya ini ada dampak positifnya juga. Ketika sebuah perusahaan asing ingin mengurus izinnya ke Indonesia, mereka hanya perlu merujuk terhadap satu undang-undang. Akhirnya, tidak perlu banyak undang-undang yang harus mereka research, dan ini terlalu membuang-buang waktu menurut saya. Oke. Kita nyambung. Assalamualaikum, Bang Ihsan. Ya, sebelum bagi yang belum kenal, Bang Ihsan ini adalah Gubernur BEM FH UBH. Ya, salam kenal kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Ya, baik, sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Amal dan juga rekan-rekan semua. Bahwasanya saya juga ketelidoran pada saat ini untuk memasuki ruang Zoom dikarenakan ya juga ada beberapa urusan di kampus, dan mohon maaf juga sebelumnya untuk saya tidak bisa menyampaikan begitu banyak mungkin.
Tapi mungkin sebisa saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan. Tadi Amal mau menanyakan gini Bang, kalau Undang-Undang Omnibus Law ini dikasih nilai berapa nilai untuk membuat undang-undang ini Bang? Gini Mal, kalau pandangan abang sendiri, kalau sebelum kita memberikan penilaian berarti ada kita melakukan penjabaran. Bahwasanya kalau dari pandangan abang sendiri, Omnibus Law itu memang secara prosedural pembentukannya dan makna apa tujuan Omnibus Law dilahirkan di Indonesia memang ada sisi positifnya. Tapi ada beberapa aturan yang dirasa melanggar, kalau nggak salah dalam Undang-Undang tahun 2012 tahun 2011 mengenai tata cara pembentukan perundang-undangan di Indonesia, itu juga ada di situ bahwasanya DPRD itu harus membahas satu persatu, kalau salah poin per poin, tidak boleh merangkap secara keseluruhan. Tapi alhasil pada saat sekarang ini memang penerapannya sebenarnya yang salah, sangat salah menurut pandangan saya. Karena terlalu memaksa dan juga ada beberapa kepentingan politik di dalamnya. Seperti itu pandangan saya. Tapi mengenai Omnibus Law itu sendiri, sangat banyak bagusnya. Tapi apabila penerapan kita sesuai dengan yang diterapkan oleh negara-negara yang menerapkan perkembangan hal tersebut. Gitu. Tapi poin yang saya tangkap untuk di Indonesia saat sekarang ini, kalau ingin memang juga untuk penerapan sistem pembentukannya dengan metode Omnibus Law, yang harus dipersiapkan adalah oknum yang akan melakukan atau menerapkan hal tersebut. Tidak halnya untuk memakai sistem lama saja, pemerintah juga banyak melakukan kebobrokan dalam sistem pembentukan undang-undangnya. Dari hal-hal pembentukan undang-undangnya itu saya rasa juga masih timpang tindih yang dirasa tidak dibutuhkan masyarakat, dan itu diciptakan oleh pemerintahan. Nah, sekarang lahir lagi Omnibus Law yang nantinya akan mengkop beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang itu. Yang mana regulasinya yang dipersingkat. Nah, kesiapan DPR untuk menyanggupkan itu bagaimana? Kan itu menjadi pertanyaan bagi kita semua, terkhususnya mahasiswa. Mungkin gitu Mal, gambaran kalau mengenai undang-undang Omnibus Law. Jadi kalau bisa isinya atau apanya Bang yang dipermasalahkan oleh Abang sendiri, dari segi isinya atau memang ada cara pembuatannya, cara penyampaiannya, seperti yang dikatakan oleh pemerintah itu, ini tuh cuman salah dalam penyampaian aja, tapi isinya itu benar gitu Bang. Kata dari pihak pemerintah kan mengatakan seperti itu. Ya, memang betul. Kalau pemerintah, kalau kita mendengar bahasa pemerintah, bahasa politisi, memang secara penyampaian mereka yang salah. Tapi kalau pandangan kita sebagai mahasiswa, dari sistem pembentukan undang-undang itu sendiri, dari rules dan regulasi dan juga waktu yang dibutuhkan dalam pembentukan undang-undang itu, menurut pandangan saya sendiri, berkaca juga ada permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi, mengenai juga ada tim khusus untuk pembentukan, kalau nggak salah tim perumus nih, kalau nggak salah pada saat itu, yang belum mendapatkan draft sama sekali. Dan juga banyak lagi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya timbul akibat datangnya sistem Omnibus Law ini, karena kesiapan dari pemerintah sendiri belum begitu cekatan menurut pandangan saya. Kalau memang bisa Omnibus Law ini diterapkan, ya regulasi pembentukan Omnibus Law itu tidak boleh bertentangan, tidak boleh secepat kilat itu. Itu saja sebenarnya permasalahan menurut pandangan saya. Terlalu cepat sekali dalam pembentukan undang-undang. Dan juga ada beberapa kepentingan politik yang sangat jelas di dalamnya. Seperti pengalihan isu, seringkali terjadi. Undang-undang baru diterbitkan untuk mengalihkan isu pandangan mahasiswa. Ingat sekali waktu itu, waktu Cipta Kerja itu, kalau pemikiran saya secara mahasiswa, juga pemikiran saya selaku mahasiswa juga kemarin tuh memang lupa juga untuk mengkaji mengenai pilkada di tengah pandemi sebenarnya kita.
Karena mahasiswa menyorot bahwasanya Omnibus Law ini sangatlah berbahaya pada saat ada turun aksi pada saat itu. Dan saya pun tidak menutup kemungkinan saya setuju dengan hal itu pada saat itu. Dan juga mungkin dari segi pemerintahan, yaitu tadi yang saya bilang, harus mematangkan lagi untuk penerapan metode ini. Terus Mungkin gitu. saya ada artikel nih Bang, mengatakan bahwa Mahfud MD itu mengatakan kalau dalam demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu ada aktornya Bang. Jadi ditunggangi bahasanya gini Bang. Ya, Gimana gini. tuh Bang? Kita tidak menutup kemungkinan ada beberapa mahasiswa yang ditunggangi pada saat itu. Dan juga kita tidak bisa berkata kami tidak ditunggangi, karena pada saat dan hakikatnya pada saat itu jujur saya secara pribadi dan rekan-rekan di terkhususnya pada saat itu kami melakukan kajian di Muhatta dan juga beberapa aliansi pada saat itu jujur tidak merasa ditunggangi. Kami hanya mempertanyakan draft yang aslinya bagaimana. Itu yang pertama. Dan juga mengenai sebenarnya kalau mengenai aksi-aksi yang telah dijalani pada beberapa waktu yang lalu, menurut pandangan saya itu tuh mengalir aksinya. Dari awal teman-teman kami bersama mempertanyakan tentang draft yang diterbitkan oleh siapa oknumnya tidak tahu, letaklah siapa, ada oknum yang menerbitkan itu, dan ada ketimpangan atau kesalahan yang terjadi. Nah, sementara pemerintah mengatakan mahasiswa salah, itu benar tidak berhak. Karena kenapa? Pemerintah sendiri belum menerbitkan undang-undang yang telah ditetapkannya. Dia telah menetapkan, sementara draftnya tidak diberikan ke masyarakat. Itu poin yang sangat kacau menurut saya. Dan juga ada beberapa kali perubahan-perubahan setelah penetapan. Dan pada saat itu, aksi kedua meminta persetujuan DPRD pada saat itu kalau nggak salah untuk menyetujui untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, dan akhirnya ditetapkan pada esok harinya. Dan juga pemerintah tidak mengeluarkan juga bentuk draft yang aslinya pada saat aksi itu. Saya ingat setelah ditetapkan ya, kami coba searching di Google juga di beberapa pemerintah, memang tidak ada draft asli tadi muncul pada saat itu. Dan mungkin sampai sekarang untuk draftnya mungkin baru-baru ini baru dikeluarkan, baru bisa kita melihat secara garis pandang kita bahwasanya undang-undang itu bisa dikaji lebih lanjut. Saya nggak tahu pada saat itu Hotman Paris sudah mendapatkan, pada saat itu saya lihat draft setebal tanggung tingginya, itu pun rasa saya draft salah, masa kalau nggak salah 900 lebih. Masalah pada saat Hotman Paris pada saat aksi itu dia kan berkomentar juga. Sebenarnya kita harus mempelajari dulu. Iya, kalau dia memang mempelajari karena dia telah mendapatkan draftnya. Sebenarnya itu permasalahannya simpel. Besarnya karena tidak diberikan kemauan tadi. Kemauan masyarakat sebenarnya. Kalau bicara kita ditunggangi atau menunggangi itu, ya pasti ada. Kita tidak bisa menutup kemungkinan ada yang tersangkut hal-hal tersebut. Tapi rasa saya kalau di Sumatera Barat tidak ada yang ditunggangi, melainkan kebanyakan ada yang seperti euforia pada saat aksi. Mungkin seperti itu, Mas. Yang kalau ditunggangi saya rasa tidak ada. Ya Pak, Bang Afik mau menambahkan Bang? Halo Bang, Mau menambahkan gini aja Bang, kalau benar kata Bang Isan tadi, ketika undang-undang itu sudah diketok palunya di DPR pada tanggal 5 waktu itu, ada sekitar 5 naskah yang beredar untuk selanjutnya. Sampai sekarang kita udah bisa mendapatkan naskah aslinya. Dan ini udah sangat bertentangan dengan azas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana pemerintah mengatakan mahasiswa melakukan penyebaran hoax, dan sedangkan pemerintah sendiri tidak memberikan kejelasan kepada mahasiswa, dan ini tidak bisa kita nilai sebagai penyebaran hoax dari mahasiswa, tapi dapat kita nilai sebagai percakapan di ruang publik ketika masing-masing pihak tidak memberikan data yang valid. Dan ini bukan kesalahan mahasiswa juga, karena
harusnya dalam proses pembentukan perundang-undangan juga diminta partisipasi masyarakat, juga dibuka link yang seluas-luasnya kepada masyarakat agar bisa mendapatkan naskah dari undang-undang itu tersebut. Yang selain daripada itu, Mal, dan untuk masalah tunggang-menunggang ini kan seperti yang saya sampaikan tadi kan juga belum bisa dibuktikan juga sebenarnya. Dan saya sepakat juga dengan saudara Gubernur BEM dari Hukum Bung Hatta bahwa kita juga tidak bisa menutup kemungkinan, tapi kemungkinan tersebut belum dibuktikan sampai saat sekarang ini. Siapa aktor-aktor yang ditunggangi tersebut atau siapa penunggangnya juga belum tahu, hanya sebatas spekulasi-spekulasi kita. Dan kalau kita berbicara pada hal lainnya, ketika kita memberikan penilaian seperti yang Akmal tanyakan mengenai suatu undang-undang, sebenarnya kita harus berdiri pada posisi yang netral. Kita tidak boleh melihat pada posisi yang berat sebelah. Jadi ketika kita berdiri pada posisi yang netral, akan tampak mana kelebihannya, yang mana kekurangannya. Dan tidak bisa kita cap sebuah undang-undang ini hanya jelek keseluruhan atau bagus keseluruhan. Yang namanya ciptaan manusia pasti tidak luput dari kesalahan juga kan. Dan kalau kita berbicara lebih jauhnya, ya benar juga kata saudara Muhammad Iksan tadi bahwa ketika kita fokus ketika demo-demo mengenai Omnibus Law kemarin atau RUU Cipta Kerja, kita lupa terhadap persoalan lain yang terjadi di Indonesia. Contohnya persoalan mengenai pilkada yang dilakukan secara serentak kemarin. Dan ini merupakan bentuk, saya rasa ini merupakan bentuk upleading manuver juga yang dilakukan pemerintah atau pengalihan isu. Sehingga perhatian mahasiswa fokus terhadap satu hal dan mereka melakukan hal lainnya ketika perhatian mahasiswa tadi teralihkan. Ya, kalau kita berbicara dalam segi Omnibus Law dalam segi substansi ya, mungkin kita nggak bisa terlalu banyak berkomentar juga sebagai anak hukum. Karena yang lebih layak berkomentar mungkin orang yang bekerja dalam hal ketenagakerjaan atau orang yang bekerja dalam tata ruang dan tata wilayah atau ahli AMDAL. Ketika anak hukum, kita hanya berbicara sebenarnya pada tatarannya kita hanya berbicara mengenai layakkah undang-undang ini sudah sesuaikah dengan prosedur yang ada undang-undang ini. Dan ternyata undang-undang ini belum sesuai. Ketika kita memasukkan substansi-substansi nantinya ke dalam kajian, ini hanya merupakan bentuk tambahan-tambahan kita yang kita sadar juga dari pandangan-pandangan ahli-ahli bidang lainnya. Dan ya seperti yang saya sampaikan tadi juga, ketika kita berbicara pembentukan perundang-undangan juga banyak juga yang dikangkanginya juga sebenarnya dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yang mana Undang-Undang 12 2011 ini sebenarnya sudah diamanatkan oleh Undang-Undang pasal 20 Undang-Undang Dasar kita, yang mana mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan lebih lanjutnya diatur oleh undang-undang. Yang mana undang-undang tersebut yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tadi, itu Undang-Undang Nomor 12 itu. Assalamualaikum Bang Ihsan. Ya, Mal. Ada satu artikel lagi Bang. Ini bilang kalau ahli Mukhtar Ngabalin itu bilang bahwa demonstrasi itu adalah sampah dari demokrasi ini Bang. Apa tanggapan? Berarti yang demonstrasi itu adalah sampah sendiri dari demokrasi itu Bang. Ketika pandemi. Apakah itu benar Bang? Gimana Bang tanggapan sebagai masa yang ikut demonstrasi Bang? Kalau dibilang kayak gitu Bang. Ya, memang Mal, kita nggak bisa menduga atau nggak bisa menjabarkan juga. Itu kan artikel itu menurut pandangan beliau. Sebenarnya kita nggak bisa membantah ya itu gambaran beliau. Sebenarnya kita bisa menyampaikan bahwasanya kalau memang demokrasi pada saat di tengah pandemi itu dianggap seperti sampah, jadi pandemi itu sendiri apakah informasi yang telah diberikan oleh pemerintah tadi dirasa betul apa benar sesuai dengan data yang diterbitkan? Saya juga masih pro dan kontra nih mengenai pandemi. Saya juga mau berdebat juga, boleh kita
buka-bukaan aja kalau mengenai pemerintah, data pemerintah apakah real atau tidak. Nah sekarang pada saat kita aksi dituduh kita sebagai sampahnya, iya memang betul akan menimbulkan yang namanya penyebaran COVID-19 menurut pemerintah. Alhasil, alhamdulillah ya, selama saya mengikuti aksi pada waktu itu, mungkin cukup banyak rekan-rekan saya yang terlibat di dalamnya. Dan belum terbesit di telinga saya bahwasanya ada satu orang mahasiswa yang positif corona. Itu belum pernah saya mendengarkan. Pada saat aksi, ini beberapa minggu sudah aksi, saya tetap menanyakan kepada rekan-rekan saya, terkhususnya di Universitas Bungata, dan juga beberapa ada konsolidasi lanjutan, kami juga menanyakan, pada konsolidasi dilakukan di UNAN juga saya menanyakan, di grup Prayoga saya menanyakan, bahwasanya ada nggak pernah mendengar isu bahwasanya pada saat aksi, setelah aksi mahasiswa terkena COVID-19. Dan saya rasa tidak ada, dan juga informasi itu belum ada. Ya kalau memang ada, mana buktinya? Kalau pemerintah hanya bisa menggambarkan bentuk data dan angka, dan banyak sekarang ini tidak dapat kita pungkiri, orang dibayar loh dalam pengakuan dia bahwasanya positif corona, itu tidak menutup kemungkinan. Mungkin ini rahasia umum gitu. Dan juga sebenarnya gini, kenapa statement itu bisa disampaikan? Itu tadi, karena mahasiswa sudah mulai kompak pada saat itu, dan dirasa pemerintah pada saat itu terguncang akan kehadiran mahasiswa. Ini takut nih, pemerintah ini udah mulai goyang. Sebenarnya pada saat itu udah mulai goyang mengenai ini mahasiswa ini akan meruntuhkan atau menggagalkan proyek-proyek yang telah dirancanakannya. Mengenai COVID ini, kalau dari pandangan saya secara pribadi, kalau virus memang ada, kalau COVID-nya ada, tapi yang COVID menurut pemerintah nih yang saya kritik ya. Ini adalah data-data yang dari pemerintah tentang COVID. Itu tuh menurut saya itu sebuah politik. Yang dimana ada keterpentingan, ada ya pokoknya ada tujuan khusus dari pemerintah membuat rules atau regulasi data COVID itu bergulir. Yang saya bingungkan pada saat sekarang ini, kalau kita boleh melaju lagi, bukan saya menyalahkan pemerintah di sini malah. Di sini saya berpandangan kepada pemerintah, kalau memang pada saat kami aksi, kami dianggap sampah pada saat itu. Bagaimana dengan saat pilkada serentak kemarin? Orang yang ibaratnya sosialisasi ke masyarakat, mengumpulkan massa, apakah itu lebih dari sampah? Bisa dikatakan kan? Sementara kan dia juga membuat keramaian. Pada pilkada kemarin menggebu-gebu juga. Setiap fraksi melakukan penggaitan terhadap massa. Itu tidak bisa kita tutup kemungkinan bahwasanya mereka juga sampah. Jadi pandangan kita sebenarnya, kalau kita masih saling menyalahkan mahasiswa, pemerintah menyalahkan mahasiswa, sebenarnya kita coba cross check terlebih dahulu. Siapa yang penyebab pembuat semua ini? Yang menyuruh pada saat itu corona dan social distancing siapa? Pemerintahan. Nah, sekarang siapa yang sering melanggar aturannya tersebut? Pemerintah juga, gambaran saya, bukan masyarakat. Dari awalnya kita disuruh social distancing, harus tetap berada di rumah. Bagaimana dalam sistem penegakan? Berapa banyak oknum pemerintah yang melakukan resepsi pernikahan anaknya? Dan juga sampai sekarang kan ada Habib Rizik yang ditangkap terhadap COVID-19. Menurut saya itu tuh ada regulasi politik. Kalau yang tidak berkepentingan dengan pemerintah seperti Abdul Rizik sekarang itu bukan bagian pemerintah, itu sebagai oposisi, dan beliau ditangkap. Jangan pada saat itu saja kita melihat. Memang Habib Rizik salah pada saat resepsi pernikahan anaknya. Pemerintahan yang lain memang tidak ada. Itu pertanyaan besar sekarang. Jadi kalau statement pemerintahan mengenai
kami ini sampah, kami juga bisa berstatement bahwasanya pemerintah itu juga sampah terhadap pembentukan undang-undangnya. Mungkin seperti itu. Terus ada lagi sebuah artikel atau video yang beredar dulu, yang beredar mengatakan bahwa Bu Mega mengatakan bahwa milenial sekarang tuh cuma bisa demonstrasi, Bang. Gimana tuh, Bang? Maaf, izin sebentar, Bang. Iya, Bang. Silakan, Bang Fik. Menyambung kata Bang Isan tadi ya, Bang. Iya, Bang. Kalau kita sekarang ini, kita cuma bisa mengingatkan kepada pemerintah. Tolonglah pemerintah untuk bisa adil sejak dari dalam pikiran. Sehingga tidak menilai sesuatu itu hanya dari satu sisi saja. Ketika kita berbicara, tadi si Ngabalin mengatakan bahwa orang yang demonstrasi merupakan sampah masyarakat, dan si Bu Mega juga mengatakan seperti itu. Mungkin dia juga mengatakan bahwa angkatan 66 yang demonstrasi atau angkatan 98 serta yang para pahlawan kita dulu yang berdemonstrasi terhadap penjajahan Belanda ketika 1928 serta 1926 juga merupakan sampah masyarakat. Mungkin dalam pandangan mereka juga seperti itu mungkin. Karena mereka sudah mengeneralisir. Ya, sekian, Bang. Ya, Bang Ihsan tadi ke pertanyaan tadi menanyakan bahwa Bu Mega itu nanya, apa upaya selain demonstrasi itu apa sekarang upaya milenial tuh, Bang? Atau yang dilakukan millennials? Ya, sebenarnya kalau kita berkaca ke mahasiswa dan juga beberapa, sebenarnya jujur ya, pada saat pergerakan dia bilang kita hanya bisa menyampaikan dan berdemonstrasi. Sekarang sangat banyak mahasiswa telah membuat kajian-kajian sebenarnya. Membuat penelitian, membuat riset terhadap hal-hal yang telah ditimbulkan. Tapi yang dapat kita lihat bagaimana? Pernah nggak digubris terhadap kajian dari mahasiswa tersebut? Ada nggak? Ini mencakup pemerintahan. Nah, kita nggak usah jauh dulu pemerintahan. Pernah dengar nggak kemarin ada mahasiswa yang melaporkan rektornya dan sampai saat sekarang ini dia tetap di DO pada saat sekarang ini. Bagaimana dengan itu? Pada saat bisa mahasiswa membongkar suatu kasus di bagian instansi perkuliahan dan mahasiswa yang dikeluarkan. Kalau kita berpandang secara pemikiran ya oke, ada hak prerogatif namanya yang dinamakan rektor boleh mengeluarkan seketika mahasiswa tidak beretikat baik atau melakukan hal-hal yang tidak wajar. Ya bisa kita katakan itu tidak wajar, tapi datanya wajar sesuai dengan rules dan banyak bukti yang disampaikan pada saat itu. Kenapa KPK juga menindaklanjuti kok kasusnya? Kenapa mahasiswanya tetap dikeluarkan? Kalau Bu Megawati menanyakan milenial sekarang hanya bisa berdemonstrasi, itu dia lebih bobrok daripada kita. Kenapa hal itu yang bisa dikatakan? Tidak mungkin milenial sini mundur dari kekritisannya. Kalau dari segi pandang saya, milenial sekarang, jujur ya, kalau mengenai memang secara demonstrasi kemarin ini ada, sebenarnya lebih parah lagi. Kita lihat media sosial kita. Berapa banyak sih mahasiswa yang melakukan pengkritikan di situ? Tidak pernah dipandang, tidak pernah didengarkan. Sebenarnya gimana ya? Tatanan cara kalau kita dikatakan mundur, kita kurang cerdas daripada orang dulu. Itu yang dikatakan mundur. Kita banyak kekurangan daripada orang dulu. Nah sekarang kita mengkaji secara teknologi, tatanan pemikiran mahasiswa zaman sekarang, tatanan pemikiran hal-hal lain, menurut saya jauh berkembang. Tapi memang belum semaksimal itu. Masih banyak ibaratnya yang hanya hobi yang dimana mungkin ada hobinya bermain saja, belum mengimplementasikan atau mempergunakan hal-hal elektronik itu sebaik-baik mungkin. Tapi kalau mengenai statement itu, ya itu tadi, karena beliau merasa terganggu karena kehadiran mahasiswa,
Makanya statement itu bisa dikeluarkan. Sekarang kalau sebenarnya kalau Ibu Megawati juga ketua fraksi pada saat sekarang kan, ketua fraksi besar dan akan menjadi hierarki negara Indonesia ini menjadi negara kerajaan analogi saya. Untuk kedepannya ini saya berpandangan analogi pemerintahan kita ini bukan lagi demokrasi, kerajaan lah terutama. Ini udah mulai muncul. Pemilihan kemarin anak Bapak Jokowi menang, Puan Maharani sudah duduk, ada beberapa anak dari pemerintahan tinggi dirasa sudah naik pada saat ini. Nah di situ itu tadi sebenarnya sekarang ada dua kubu yang ingin menguasai. Ada yang sifatnya demokrasi tadi, ada sekarang kerajaan yang tidak diduga bagi kita. Kenapa saya bisa mengatakan kerajaan yang tidak diduga? Karena masanya sama besar, sama dengan yang demokrasi tadi. Jadi untuk melakukan aksi, kerajaannya itu besar. Memang menghancurkannya, memang seluruh demokrasi atau elemen masyarakat itu menyadari bahwasanya akan ada lahirnya bentuknya kerajaan tanpa kita sadari sebenarnya. Ini pandangan saya saja sebenarnya untuk ke depan. Ini akan menjadi turun-temurun yang nantinya ya bisa jadi untuk presiden mendatang Gibrannya siapa namanya itu? Gibran itu akan menjadi presiden Indonesia. Tidak menutup kemungkinan. Jadi pandangan saya kalau mengenai statement Bu Megawati, kehadiran masyarakat yang ingin demokrasi tadi disebutnya menjadi hanya bisa berdemonstrasi, ya itu tadi karena takut kerajaannya hancur. Seketika seluruh masyarakat mengetahui itu. Ini jangan kita sadari bahwasanya pemerintahan itu satu loh. Mereka tuh kuat. Sebelum mahasiswa se-Indonesia bersatu, percayalah tidak bakalan hancur itu ya petahana itu. Bedanya sekarang kalau pada zaman Soeharto terang-terangan bentukannya keras. Kalau sekarang jahatnya, liciknya minta ampun. Itu aja perbedaannya. Kejahatannya lebih luar biasa sekarang daripada dulu. Soeharto jelas. Hilang malam, tembak mati. Masuk dalam satu lubang dalam beberapa jam. Oke, memang ada di Indonesia. Nah sekarang, dia saja untuk ke depan. Itu nggak tahu kita. Mungkin kalau nggak salah berita hari ini, seluruh umat Islam sekarang mendemonstrasi untuk melepaskan Habib Rizik. Itu hati-hati. Kenapa Habib Rizik dipenjarakan? Itu pertanyaan besar sama sekali. Belum bisa orang menuntaskan. Kalau kita hukum mengkaji secara kesalahan, belum bisa. Karena masa iya? Tidak ada undang-undang lain untuk menjatuhkan Habib Rizik. Hanya COVID-19. Gara-gara dia menyelenggarakan pesta perkawinan anaknya. Kan perizinan udah ada. Ini segala ada. Yang diundangnya kan bukan sebanyak itu. Tapi yang datang begitu banyak. Karena kenapa? Habib Rizik adalah seorang Habib. Yang diyakini oleh umat Islam bahwasanya dia akan merubah Indonesia ini. Yang akan menghancurkan namanya kerajaan yang tadi saya katakan tadi. Jadi sebenarnya semakin lambat laun, kalau masyarakat menyadari kerajaan ini hadirnya, saya rasa kerajaan itu bisa dihancurkan kalau pemikiran mahasiswa secara bersama satu. Mungkin gitu, Mas. Menanggapi yang tadi, Bang, kalau dari pemerintah mengatakan bahwa anak presiden nyalon itu juga dibolehkan dalam undang-undang, Bang. Gitu, Bang, katanya kan. Jadi tidak melanggar itu dari demokrasi itu ya seperti itu, membebaskan semua orang untuk mencalonkan diri katanya. Gini, Bang. Gimana tuh, Bang? Ya, memang jujur. Sebenarnya kan memang tidak ada masalah juga Gibran itu mencalon. Itu tadi ya saya bilang. Siapapun yang akan mencalon, yang akan sepintar apapun anak orang nantinya. Ingat saja konteksnya. Yang penguasa siapa? Orang tuanya.
Jangan salahkan seorang penguasa akan membela anaknya ketimbang orang ramai. Jangan salahkan orang tuanya membantu anaknya pada saat pencalonan. Itu tadi sebenarnya memang boleh-boleh saja, secara aturan memang boleh-boleh saja, karena mereka adalah pembuat aturan. Sebenarnya bisa direvisi saja kalau memang ada nanti benturan atau permasalahan-permasalahan baru yang dirasa. Tapi kalau memang dirasa sebenarnya jujur ya, kalau kita sekarang Jawa itu kalau bisa kita analogikan, seluruhnya itu sudah dikuasai oleh mereka. Masyarakat yang ingin berdemokrasi tadi. Karena apa? Keadaan ekonomi terutama. Nah sekarang untuk seorang mencalon banyak cara. Politik itu kejam. Itu yang harus kita ketahui. Untuk bisa menang, orang tidak takut untuk mengeluarkan uang. Mana ada sekarang pemimpin yang naik tanpa keluarin modal? Kalau memang ada, tidak ada, saya kata. Kalau memang ada, itu bullshit. Omong kosong belaka. Tidak ada pemerintahan di Indonesia yang naiknya tanpa ada uang modal untuk mempromosikan dirinya. Jadi rasa saya kalau memang demokrasi ini, cobalah. Kalau memang iya, jangan pernah pakai uang pribadi dia. Pakai saja uang fraksi atau bagaimana. Nah sekarang coba lihat berapa banyak DPRD dulu waktu kemarin ini yang gila gara-gara tidak terpilih. Ya kenapa? Orang mati-matian untuk mengeluarkan uang. Nah sekarang penguasa adalah Bapak Presiden Jokowi. Dan di belakang Pak Presiden Jokowi kita sudah tahu ada Luhut Panjaitan, ada Megawati Soekarno Putri. Itu penguasa Indonesia yang memiliki uang banyak mungkin di Indonesia. Dia secara rules orang terkaya mungkin dia tidak masuk karena dia tidak mendata data-data sahamnya. Ini kita jauh melenceng jadi kan perbincangan kita dari Omnibus Law. Sebenarnya memang jujur ya malah kalau mengenai undang-undang ya ada yang mengatakan tidak masalah sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan sistem kekerajaan akan kembali. Dan demokrasi ada semacam formalitas belaka. Mungkin seperti itu. Bang Afik, silahkan mau jika ada yang ditambahkan, Bang. Maaf, kalau kita berbicara mengenai sistem dinasti politik ya, kalau istilahnya itu dia. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada aturan, sebenarnya memang tidak ada. Tetapi kita juga harus ingat, ada kerangka etik yang membatasi seharusnya. Dan kalau kita berbicara kepada kerangka etik, sebenarnya kerangka etik juga tidak mengenal kata haram, tapi palingan juga yang paling parah itu kata makruh. Dan ketika, misalkan kita contohkan si Gibran, si Bobi yang ada di Sumatera Utara, mencalonkan sebagai wali kota, secara tidak langsung dengan posisi orang di atas yang merupakan presiden, apakah pengaruhnya tidak sampai? Tetap ada jual beli pengaruhnya di sini kan, tetap ada pengaruhnya. Jadi ketika kita berbicara ini boleh ya boleh-boleh saja, tapi etiskah? Etis tidak, tentu saja tidak. Dan saya ingin menyampaikan bahwa pada masa sekarang ini kubu-kubu pro pemerintah dulu juga banyak yang menghujat ketika AHY mencalon sebagai gubernur Jakarta, padahal pada waktu itu Pak SBY sudah tidak lagi menjadi presiden. Dan yang dapat kita lihat pada masa sekarang ini adalah rezim sekarang ini adalah representasi orang-orang yang anti terhadap Soeharto. Tetapi rezim sekarang ini suka sekali mengulang keburukan-keburukan yang pernah dilakukannya tanpa mengulangi satupun kebaikan yang dia lakukan. Jadi hanya melakukan keburukan-keburukannya. Jadi benar kata Bang Ihsan tadi, mungkin ketika kita melihat Soeharto jelek, karena media memframing Soeharto jelek setiap hari. Tapi ketika kita berbicara pada konteks sekarang ini, media pun sudah dikuasai partai, sehingga tidak nampak lagi kejelekan-kejelekan dari pemerintahan tadi. Dan di situ pun mereka juga bisa bermain dalam proses pembentukan perundang-undangan. Mereka juga bisa memframing. Ketika seseorang ingin mencalonkan sebagai kepala daerah, mereka juga bisa memframing.
sehingga akan terjadi kemenangan yang mudah bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Dan ini merupakan cara-cara politik yang salah dan tidak bisa dibenarkan. Ya cukup sekian Mal. Assalamualaikum Bang Ihsan. Bang, Ya, Mal. mau menanggapi soal ditutupnya ILC, Bang. Gimana pandangan sebagai mahasiswa kan? Ya, kalau jujur ya, kalau ILC akan ditutup, ya kalau pemerintahan berkata itu ya, pemerintahan saya lihat sekarang seperti Tuhan ya. Tidak ada mungkin tidak apa yang dikatakan pemerintah dan itu yang akan terwujud. Saya juga tidak bisa bicara banyak. Jujur LC itu memang di situ mungkin wadah mahasiswa yang kritis itu munculnya dari hal-hal seperti itu. Ada suatu forum seperti itu. Dan juga Mas Najwa ada beberapa kali dicekal ya kan atas kekritikan itu. Ya pandangan saya itu tadi tidak jauh berbeda. Karena beliau merasa terusik dengan keberadaan itu. Kebusukan disitulah terbongkarnya. Mantannya koruptor pernah diundang di situ. Dan juga petinggi-petinggi diundang di situ. Dipertanyakan, dibahas. Itu tadi. Yang dirasa mempersulit langkah beliau. Sama gini aja, kita mengkaji secara manusiawi. Kita ingin mencapai satu tujuan. Dan tujuan itu banyak semak belukar. Apa yang kita lakukan? Menghancurkan semak belukar itu agar sampai di tujuan kita. Ya gitulah kehidupan sekarang. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya pemerintahan akan menghancurkan segala-segala yang menghambat jalan beliau. Jadi pandangan saya secara mahasiswa, bukan itu masih diciptakan oleh pemerintahan. Sekarang ini ya saya masih belum menemukan, jujur belum menemukan yang namanya rasa satu padu mahasiswa yang dimana bersatu frekuensi, menolak, terbentur, dan juga bersama menyelesaikannya, dan juga tidak lagi saling menyalahkan, saling mencuci tangan. Itu tadi sebenarnya yang harus bisa kita timbulkan sekarang. Kalau kita masih mensangkut pautkan dengan pemerintah, ya kita mahasiswa tidak ada apa-apa. Karena senantiasanya kita mahasiswa belum bersatu. Mungkin gitu, Mas. Bang Afik, Assalamualaikum Bang. Ya Mal. Assalamualaikum Bang Afik. Ya, Ada Bang. yang mau ditambahkan atau ada tanggapan dari Bang Afik sendiri? Ya kalau ini untuk tambahan terakhir Mal, kalau kita berbicara mengenai kondisi ini dan ditambah lagi kan ILC kan sudah selesai juga ini, berhenti sementara kalau kata Bang Karni kan. Ya kalau kita berbicara kita juga tidak bisa menutup segala kemungkinan, dan di satu sisi kita juga tidak bisa memastikan karena kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar tersebut. Tetapi sebagai kita orang yang bisa melihat, kita bisa berkata-kata, kita dapat menyimpulkan, masing-masing dari kita dapat menyimpulkan apa situasi yang sedang terjadi pada saat sekarang ini. Dan kalau yang kita berbicara, Mal, ini kan kita berbicara pada ruang Zoom nih, Mal. Ini kalau menurut saya ini sangat berbahaya juga pada kesempatan sekarang ini. Apabila di-upload segala macamnya, bisa jadi kalau ada yang melihat pemerintah, kita bisa juga kena UU ITE juga ini, penghinaan terhadap pemerintahan atau segala macamnya lah, yang undang-undang atau perbuatan tidak menyenangkan dan lain-lain. Karena juga udah banyak juga undang-undangan digunakan secara salah kalau saya lihat akhir-akhir ini, dan sebaiknya ini harus cepat diselesaikan di Indonesia permasalahan-permasalahan ini. Ya kalau saya bisa katakan konteks penyalahgunaan undang-undang ini sangat terasa pada tahun-tahun terakhir ini, Bang. Terakhir Bang Ihsan untuk harapan bagi Indonesia, Bang. Terakhir, Bang. Ya, kalau harapan dari saya ya sebenarnya
siapapun menjadi pemimpin di masa depan, maupun itu dun sanak pemilih kita selaku masyarakat juga, hidupnya kita dan saya rasa hidupnya demokrasi akan menciptakan Indonesia yang akan lebih baik untuk kemudian hari. Tapi tidak ada lagi praktisi-praktisi atau politik-politik yang merasa menguntungkan tadi. Cobalah hilangkan di Indonesia. Koruptor itulah. Itu yang saya harapkan. Hilangkan lagi. Mungkin itu, Bang. Bang, ada yang mau yang disampaikan lagi, Bang? Yang saya sampaikan terakhir ya, kalau yang terakhir ini saya ingin juga kita harus menegakkan supremasi hukum lah di Indonesia ini, supaya terjadi keadilan di negara kita ini, dan keadilan ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan jangan sampai ada yang keadilannya terenggut dari negara yang kita mengaku sebagai negara Pancasila ini ya. Dan saya harap untuk generasi kepemimpinan Indonesia ke depannya dapat mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita lama yang tertuang di dalam pembukaan undang-undang tersebut. Jadi kita bisa menjadi negara yang ideal sudah itu. Saya rasa cukup dari saya, Bang. Izin Bang Afik dan Bang Ihsan untuk nanti video ini ditayangkan di YouTube, bisa, Bang? Assalamualaikum, Bang. Untuk ditayangkan, Bang. Ya, sedikit menjawab ya. Kalau saya setuju ditayangkan, sangat setuju. Tidak masalah di frame terlalu pas. Saya kali yang dan sampai mungkin sudah sampai bagi mahasiswa belum juga sampai. Jadi kalau untuk sesi kali ini saya sangat persilakan kepada Amal untuk mempublikasikan ini, karena mungkin bisa menjadikan referensi bagi teman-teman mahasiswa lainnya, dan juga mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi untuk kita semua ke depannya bagaimana. Gitu, Mas. Oke. Bang Afik, boleh, Bang? Ya, silakan saja, asal untuk kemaslahatan umat dan bangsa bersedia untuk diatur. Oke, sesi kali ini ditutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bang Ihsan dan Bang Afik. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya untuk Zoom kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang.